Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official mantan TKW Hongkong. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan yang nonton video ini dilancarkan segala urusannya dan sehat selalu di perantauan, dan semoga kawan-kawan ini dipermudah segala urusan. Amin. Nah, menemani menuju peperangan di dapur, channel ini bakal memberikan informasi kepada kawan-kawan. Yang pertama adalah kasus tentang kawan kita ini yang terjatuh dari flatnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi masalah COVID di negara Hongkong. Kenapa channel ini menginformasikan kondisi COVID di negara Hongkong? Sekali lagi, tujuannya bukan untuk menakut-nakuti. Jadi lebih tepatnya biarkan kawan itu lebih berhati-hati kalau sudah tahu kondisi di Hongkong kayak gini-gini. Jadi lain kali kalau ada orang yang batuk atau ada orang yang tiba-tiba hidungnya berair, kan kawan tuh lebih berhati-hati tentang orang-orang di sekitar Anda. Jadi ketika berhati-hati itulah kan kawan bisa menggunakan masker di tempat umum. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal membahas tentang dua berita penting buat kawan PMI Hongkong, dan ini adalah beritanya. Oke kawan-kawan, kemarin jam 6 di daerah Taiwan Satin sana ada PRT Indonesia umur 36 tahun. Ini tiba-tiba piu. Nah, tempat lokasi ini kawan-kawan. Jadi yang aku buleti ini adalah lokasi tepatnya di mana Mbak ini jatuh. Nah, ketika ada yang ngelihat kondisi mbaknya jatuh dengan mengalami beberapa luka, akhirnya dipanggillah petugas. Dan ketika petugas itu datang, maka si mbaknya ini dibawa ke rumah sakit. Tetapi sebelum dibawa ke rumah sakit, mbaknya itu sudah meninggal duluan kan kawan. Nah, kata Pak Pol, tidak ada catatan bundir, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, belum ada informasi resminya hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi. Jadi tidak diketahui sebabnya apa. Namun ketika polisi sudah memeriksa tempat tidur mbaknya, ini menemukan riwayat penyakit. Tapi sekali lagi, kalaupun ada riwayat penyakit, ini tidak bisa diasumsikan mbaknya ini bundir terjatuh karena terlalu banyak beban mikir sakit, tidak ya kawan-kawan. Jadi intinya memang tidak ada catatan bundir di kertas ataupun di tempat tinggal mboknya, tidak ada. Untuk namanya, kemudian untuk flatnya, jelasnya lantai berapa Pak, ini tidak disebutkan kan kawan. Ini sangat rahasia sekali. Tapi sekali lagi, ini informasinya kemarin. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan semuanya. Sekali lagi, siapapun namanya, kita mendoakan semoga diampuni segala dosa-dosanya dan ada titik terangnya ya. Ini yang pertama. Kemudian kawan semuanya yang kerja di negara Hongkong, ini untuk lebih berhati-hati karena saya baca berita banyak banget kejadian kecelakaan, terjatuh, bundir, bahkan kejahatan-kejahatan yang sampai ngilangin nyawa orang. Hati-hati, itu pesan saya. Semoga bermanfaat. Oke, kita beralih yang kedua. Masalah kondisi COVID ini kadangkala banyak dimulai dari negara Hongkong kan kawan. Daripada negara Indonesia, masalah COVID itu lebih duluan di negara Hongkong. Jadi itu kenapa kalau kawan-kawan cuti atau pulang terus mungkin tidak seberapa menakutkan tentang masalah kondisi COVID. Tapi ketika kawan-kawan ini di Hongkong, ini mungkin agak mengkhawatirkan loh kondisi COVID ini. Jadi banyak banget warga lokal ini yang berbondong-bondong untuk periksa, dan bahkan ada beberapa orang ini yang
dalam satu hari mengalami sakit kan kawan. Sekali lagi, dia terkena influenza COVID, baik itu tipe A, tipe B ataupun tipe C. Jadi nanti kita akan membahas masalah tipe A, tipe B, tipe C ya. Oke, tanggal 6, kita mulai tanggal 6 ya. Kalau yang tanggal 2 tidak perlu aku cantumkan. Jadi yang kemarin-kemarin ya. Tanggal 6 ini ada bayi umur 13 bulan. Ini juga terjangkit infeksi H1N1. Dan ini juga membuat bayinya itu kejang-kejang, Mbak. Kejang-kejang, dan itu kejangnya sampai sekali 2 kali kejang-kejang karena terjangkit itu tadi. Kemudian yang kedua adalah 2 pria di tanggal yang sama. Jadi 6 Januari 2024 ini ada 2 pria. Pertama adalah umur 33 tahun, yang kedua adalah 63 tahun. Ini juga terinfeksi COVID influenza. Kemudian tanggal 8 ini juga anak umur 11 tahun. Dia ini terinfeksi influenza jenis A, yang dimana penyakit ini disebabkan atau sumbernya ini dari hewan, baik itu jenis burung atau babi. Dan kalau sudah tipe A itu berarti ciri-cirinya apa? Karena pertama demam, sakit kepala, kemudian batuk-batuk, hidung berair, kemudian sering bersin, kelelahan, dan menggigil. Jadi kalau Mbak ada tanda-tanda di atas itu dipastikan Mbaknya itu terjangkit virus influenza atau COVID jenis tipe atau tipe A. Apakah berbahaya? Sekali lagi, kalau sampai membiarkan ini juga berbahaya. Itu kenapa kalau sampai sudah terjangkit pasti sama pihak dari Badan Kesehatan Hong Kong nanti diwajibkan untuk memakai masker. Ya, usahakan untuk memakai masker ya. Ikuti aturan dan anjuran dari Badan Pemerintah Kesehatan Hong Kong. Oke, kemudian tanggal 8 di bulan yang sama ini juga ada seorang wanita umur 38 tahun ini juga mengalami virus influenza tipe A yang saya bilang tadi. Ciri-cirinya apa aja? Dan ini dimulai dari demam yang sangat tinggi, kemudian dibarengi dengan sakit kepala. Setelah diperiksa, wanita umur 38 tahun ini terinfeksi influenza tipe A tadi, dan kemudian dirujuk ke Kwai Chung Hospital. Ini tanggal 8. Sedangkan tanggal 11, berarti kemarin, bulan Januari 2023, ini juga ada seorang perempuan di Kwai Chung umur 45 tahun di Kwai Chung sama ya. Dan dia ini juga dimulai dari demam, kemudian setelah diperiksa ternyata juga saluran pernapasan ini juga bermasalah. Langsung dirujuk ke hospital Kwai Chung tadi. Setelah diperiksa ternyata dia ini terjangkit virus influenza, tapi tipenya adalah tipe 3 atau C. Nah, kalau sudah tipe C ini jadi tertular dari orang. Jadi bukan langsung tertular dari burung atau babi, tapi langsung tertular dari orang. Nah, dari poin ini paham kan bahwa orang yang terjangkit belum waras, belum sembuh, ini pun juga tidak mau memakai masker. Jadi itu kenapa saya sarankan kan kawan, kalau di tempat keramaian pakai masker, itu buat jaga-jaga. Nanti kalau sudah keluar dari MTR atau Siupa ataupun sudah keluar dari bus, cepotan masker sampai tidak apa-apa. Jadi intinya kalau sudah keramaian pakai masker itu lebih baik, menghindari daripada sampai terkena, mencegah daripada sampai tertular ya. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke. Tipe A itu yang bagaimana? Oke, tipe A ini tipe A udah ya, tipe B. Tipe B ini terinfeksi dari manusia, juga bisa dari hewan. Jadi ada 2 jenis, tertularnya dari manusia atau tertularnya dari hewan. Sedangkan tipe A ini khusus dari hewan. Tipe C ini khusus keluar dari Tipe C ini tertular
khusus dari manusia. Nah, tipe B ini awalnya kok bisa terjangkit ini dimulai dengan adanya serangan asma atau jantung. Jadi kalau ada asma bermasalah ataupun ada jantung bermasalah, nah ini dipastikan Anda bisa saja terjangkit. Jadi alangkah lebih baiknya melaporkan diri. Bagaimana cara melaporkan? Gak usah khawatir, sampean pasti dirujuk oleh majikan sampean kemana tempat untuk periksa yang dekat dengan rumah Anda. Nah, kalau menurut Anda ini penting, silahkan di komen, karena nanti kalau penting banget informasi tentang COVID, kemudian kondisi bagaimana cara untuk mendapatkan suntik vaksin, nanti saya bakal memberikan video selanjutnya. Jadi intinya kawan-kawan hati-hati nggih. Oke, kawan-kawan, semoga dengan ini bermanfaat. Jangan lupa ngopi dulu di waktu sore, karena biasanya sore-sore itu banyak kawan-kawan yang sudah selesai kerja. Jadi sebelum kawan-kawan menuju dapur, silahkan ngopi bersama saya di sore hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.